Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hijriani Alwiya Syam dengan akhiran NIM 014. Di video ini saya akan membahas tentang kapasitor pada rangkaian AC atau bolak-balik dan induktor pada rangkaian AC bolak-balik. Mari ditonton. Jadi saya akan membahas tentang kapasitor pada rangkaian AC dan induktor pada rangkaian AC. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu kapasitor dan induktor. Kapasitor dan induktor adalah dua komponen kunci dalam rangkaian arus bolak-balik atau biasa kita sebut AC. Masing-masing menyediakan karakteristik yang unik untuk mengelola aliran arus dan tegangan dalam sirkuit elektronik. Kapasitor dengan kemampuannya menyimpan energi dalam medan listriknya digunakan untuk berbagai tujuan seperti penyaringan sinyal, penyimpanan energi, dan kopling AC. Sebaliknya, induktor bekerja dengan menyimpan energi dalam medan magnetik yang dihasilkan oleh aliran arus listrik melaluinya. Selanjutnya kita ke arus bolak-balik. Nah, apa sih itu arus bolak-balik? Arus AC memiliki keunggulan efisiensi energi pada saat dihantarkan atau didistribusikan. Sementara pada arus DC, daya yang berubah menjadi kalor panas sangatlah besar. Arus bolak-balik atau alternating current AC adalah arus dan tegangan listrik yang besarnya berubah terhadap waktu, dapat mengalir dalam dua arah. Arus bolak-balik atau AC digunakan secara luas untuk penerangan maupun peralatan elektronik. Sumber arus bolak-balik adalah generator arus bolak-balik yang prinsip kerjanya pada perputaran kumparan dengan kecepatan sudut yang berada dalam medan magnetik. Sumber GGL bolak-balik tersebut akan menghasilkan tegangan sinusoida berfrekuensi V. Nah, selanjutnya kita ke kapasitor. Apa sih itu kapasitor? Kapasitor adalah komponen penting dalam rangkaian AC dengan berbagai fungsi penting seperti menyimpan energi, menggeser fase arus, menyaring frekuensi tertentu, meningkatkan efisiensi daya, dan mengurangi gangguan. Kapasitor digunakan dalam berbagai aplikasi seperti filter, power factor correction, coupling dan decoupling, tuning, rangkaian resonansi, dan penyimpanan energi. Adapun beberapa fungsi dari kapasitor. Pertama, menyimpan energi. Kapasitor dapat menyimpan energi dalam bentuk medan listrik saat dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Saat tegangan AC positif, kapasitor mengisi daya, menyimpan energi dalam bentuk medan listriknya. Sedangkan saat tegangan AC negatif, kapasitor melepaskan energinya kembali ke rangkaian. Dan kedua, menggeser fase arus. Arus yang mengalir melalui kapasitor tertinggal 90 derajat di belakang tegangan. Hal ini berarti puncak arus terjadi 90 derajat setelah puncak tegangan. Pergeseran fase ini dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi seperti pada rangkaian filter dan power factor correction. Yang ketiga, menyaring frekuensi tertentu. Kapasitor dapat digunakan untuk menyaring frekuensi tertentu dari sinyal AC. Sifat kapasitor yang mudah melewatkan frekuensi tinggi dapat menghambat frekuensi rendah, membuatnya ideal untuk aplikasi filter. Keempat itu meningkatkan efisiensi daya. Pada sistem daya AC, kapasitor dapat membantu meningkatkan efisiensi daya dengan mengkompensasi daya reaktif yang dihasilkan oleh beban induktif seperti motor dan transformer. Hal ini dapat mengurangi konsumsi daya dan tagihan listrik. Terakhir, ada mengurangi gangguan. Kapasitor dapat membantu mengurangi gangguan frekuensi radio atau RFI dan elektromagnetik atau EMI dalam rangkaian AC. Gangguan ini dapat menyebabkan noise dan interferensi pada rangkaian elektronik. Adapun jenis-jenis rangkaian kapasitor yang terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, rangkaian seri.
di mana rangkaian seri kapasitor dihubungkan secara seri sehingga arus yang sama mengalir melalui kapasitor. Kapasitansi total rangkaian seri dihitung dengan rumus 1 per C total sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah tambah 1 per Cn. Kedua, rangkaian paralel, di mana rangkaian paralel kapasitor dihubungkan secara paralel sehingga tegangan yang sama diterapkan pada semua kapasitor. Kapasitansi total rangkaian paralel dihitung dengan rumus C total sama dengan C1 tambah C2 tambah tambah C2n. Selanjutnya materi terakhir yaitu induktor pada rangkaian AC. Induktor merupakan komponen pasif yang menyimpan energi dalam bentuk medan magnet pada rangkaian AC. Induktor memiliki beberapa fungsi penting dalam rangkaian AC. Yang pertama, ada menghambat arus bolak-balik. Arus yang mengalir melalui induktor tertinggal 90 derajat di belakang tegangan. Hal ini berarti puncak arus terjadi 90 derajat setelah puncak tegangan. Perlawanan terhadap arus bolak-balik ini disebut reaktansi induktif atau XL. Besarnya reaktansi induktif tergantung pada induktansi atau L dan frekuensi atau V pada sinyal AC dan dihitung dengan rumus XL sama dengan 2πVL. Kedua, menyimpan energi. Saat arus listrik mengalir melalui induktor, energi disimpan dalam medan magnetik. Ketika arus dihentikan, energi dilepaskan kembali ke rangkaian. Kemampuan induktor untuk menyimpan energi ini dimanfaatkan dalam bentuk aplikasi seperti pada rangkaian filter dan power supply. Ketiga, menggeser fase tegangan. Arus yang tertinggal 90 derajat di belakang tegangan pada induktor menyebabkan tegangan di kedua ujung induktor mengalami arus 90 derajat. Yang terakhir, fungsinya yang adalah meningkatkan efisiensi daya. Pada sistem daya AC, induktor dapat membantu meningkatkan efisiensi daya dengan mengkompensasi daya reaktif yang dihasilkan oleh beban kapasitif seperti motor dan transformator. Hal ini dapat mengurangi konsumsi daya dan tagihan listrik. Adapun jenis-jenis rangkaian induktor AC, yang pertama, rangkaian seri. Rangkaian seri induktor dihubungkan secara seri sehingga arus yang sama mengalir melalui semua induktor. Adapun rumusnya yaitu L total sama dengan L1 tambah L2 tambah tambah Ln. Yang kedua itu rangkaian paralel. Induktor dihubungkan secara paralel sehingga tegangan yang sama diterapkan pada semua induktor. Adapun rumusnya 1 per L total sama dengan 1 per L1 tambah 1 per L2 tambah tambah 1 per Ln. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.